Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang ekosistem laut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pungut Pitaloka dengan NPM 21862060008, mata kuliah pembelajaran digital Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, yang dosen pengampunya adalah Bapak Rahmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekosistem laut, zona-zona ekosistem laut, ancaman ekosistem laut, dan upaya pelestarian ekosistem laut. Selanjutnya akan diadakan evaluasi. Laut adalah satu komponen penting dalam ekosistem global dunia. Laut menjadi tempat tinggal jutaan bahkan miliaran makhluk hidup yang ada saat ini. Namun, di antara keindahan itu ada beberapa ancaman-ancaman, baik internal maupun eksternal, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apakah itu ekosistem? Ekosistem adalah sebuah interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan sekitar. Lalu, apakah teman-teman tahu apa itu ekosistem laut? Ekosistem laut adalah suatu sistem kompleks yang melibatkan berbagai bentuk kehidupan dan lingkungan fisik yang ada di perairan laut, termasuk laut dalam dan perairan pantai dan samudra. Apa teman-teman tahu zona-zona apa saja sih yang ada di ekosistem laut? Yang pertama ada zona epipelegik. Zona epipelegik ini berada di bagian di wilayah permukaan hingga kedalaman 650 kaki. Epipelegik adalah rumah bagi semua jenis hewan seperti paus, lumba-lumba, tuna, ubur-ubur, dan hiu. Yang kedua merupakan zona mesopelagik. Zona ini memiliki kedalaman 650 kaki hingga 3.300 kaki. Banyak spesies ikan dan invertebrata yang hidup di sini bermigrasi untuk mencari makan. Yang ketiga merupakan zona batipelagik. Zona ini memiliki kedalaman 3.300 kaki hingga 13.000 kaki. Zona ini ditentukan oleh kurangnya sinar matahari dan organisme di beta pelagik hidup di dalam kegelapan total 24 jam per hari. Yang keempat adalah zona apisopelagik. Zona ini memiliki kedalaman 13.000 hingga 20.000 kaki. Zona ini ditandai dengan relatif kurangnya kehidupan. Sangat sedikit makhluk hidup yang dapat ditemukan di dalam kedalaman yang dapat menghancurkan ini. Yang kelima adalah zona hadopelagik. Zona ini memiliki kedalaman lebih dari 20.000 kaki. Kedalaman ini ditentukan berdasarkan tekanan cahaya, suhu, oksigen, dan nutrisi mineral yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, apakah teman-teman sekalian tahu apa sih ciri-ciri ekosistem laut? Baik, yang pertama adalah perbedaan suhu. Ciri utama ekosistem laut adalah adanya perbedaan suhu di air laut. Suhu air umumnya sangat hangat di permukaan dan lebih dingin di kedalaman. Yang kedua, salinitas tinggi atau jumlah garam. Ada fakta menarik terkait tingginya salinitas di perairan dekat khatulistiwa dan sebaliknya. Perairan yang lebih dekat di ekuator memiliki salinitas yang lebih tinggi daripada perairan yang lebih jauh dari ekuator. Dan iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca tidak berpengaruh nyata pada perairan laut. Hal ini dikarenakan hewan laut dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan suhu. Yang ketiga, nasi mendominasi. Ciri ekosistem laut selanjutnya adalah dominasi nasi yang bisa mencapai 75%. Nasi adalah natrium klorida atau garam meja. Selanjutnya, apakah teman-teman sekalian tahu apa saja sih jenis-jenis ekosistem air laut? Yang pertama, ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam ditentukan di laut dalam yang gelap dan parit di mana sinar matahari tidak mencapai. Tidak ada produsen ekosistem air laut dalam. Organisme utamanya adalah
predator, dan ikan. Yang kedua adalah ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini ditemukan di perairan dangkal dan transparan. Organisme yang menghuninya ekosistem ini adalah hewan karang seperti koleot tantara, bunga karang, moluska, dan bintang laut. Yang ketiga adalah ekosistem muara. Ekosistem muara ditemukan di daerah di mana air laut dan air sungai ini bercampur. Air muara lebih rendah dibanding dengan air laut, tetapi tinggi dari air tawar lebih dari sekitar 5,25 ppm. Yang keempat adalah ekosistem hutan mangrove. Ekosistem ini didominasi oleh beberapa tumbuhan mangrove. Tumbuhan mangrove memiliki akar yang sangat kuat, padat untuk bertahan hidup di lingkungan berlumpur yang mudah terguncang oleh air. Yang kelima adalah ekosistem pantai berpasir. Ekosistem ini terdiri dari hamparan pasir yang terus-menerus terkena gelombang air laut. Di tempat ini, angin kencang di siang hari dan malam hari terik. Vegetasi atau tanaman utamanya adalah lapisan pescapule dan Baringatomnia. Yang keenam adalah ekosistem pantai batu. Seperti namanya, ekosistem pantai batu terdiri banyak batu besar atau batu kecil. Organisme utama adalah ganggang coklat dan ganggang merah, siput, kerang, kepiting, dan burung. Apakah teman-teman sekalian tahu apa sih ancaman yang dapat merusak ekosistem laut kita? Jadi, yang dapat merusak ekosistem keseimbangan laut kita seperti membuang sampah plastik di laut, membuang limbah kimia plastik di laut, dan penangkapan ikan secara berlebihan. Jadi, sudah sebaiknya mulai dari sekarang kita menjaga agar ekosistem laut kita tetap terjaga ya teman-teman. Jadi, bagaimana sih teman-teman upaya pelestarian laut itu? Yang pertama, kita itu harus aktif dalam kegiatan membersihkan pantai. Kita menggunakan kapal-kapal yang ramah lingkungan, menghindari zona-zona yang dilindungi, memilih produk atau ikan dan perikanan yang berkelanjutan, mengurangi penggunaan pupuk bahan plastik, mengurangi makanan laut yang terancam punah, dan berpartisipasi dalam penggunaan emisi karbon. Selanjutnya ada evaluasi nih teman-teman. Semoga kalian dapat menjawab setiap pertanyaan ini ya. Dan sebagai penutupnya, ekosistem laut adalah jantung bumi yang memompa kehidupan dalam tangan kita semua. Kita memiliki kekuatan untuk menjaga denyut jantung itu berdetak kuat. Mari berkomitmen untuk menjaga laut kita bersama-sama teman-teman.